Kalau Romo di Semesta Minggu Bali tidak Romo ada penjelasan begini karena mereka sudah paham. Tapi di sini Romo akan jelaskan biar umat paham sedikit-sedikit walaupun tidak semuanya ya, tentang bantennya, tentang upacaranya seperti itu. Karena ini perlu proses ya, perlu proses. Tapi intinya jangan pernah takut melakukan satu acara ya, lakukan seikhlas mungkin dengan cara tulus dan ikhlas. Om Swastiastu. Perkenalkan dulu. Nah, kalau itu bisikonya adalah kita Pandita Empu Muda Jelantik. Jadi mungkin Romo tidak bisa menyebutkan opo-opo Romo ini satu persatu. Kemudian ada Bapak dari tokoh Kristiani ya, Tenggara bisa hadir hari ini. Kemudian ada yang ganteng senyum-senyum ini siapa? Pak Pur Cahyo. Selaku tokoh. Kemudian ada anak ide gede, kemudian anak ide juga Mangku Nuriman dan Mangku Segara, Mangku Jeri, Mangku Seh, kemudian Mangku Cemara, Mangku Indra, dan Mangku banyak sekali ya, Mangku Tenggara. Di pagi menjelang siang ini kita di sini mengadakan sebuah ritual yang sangat-sangat sakral, di mana ritual ini yaitu kita akan mendekatkan Ida Sang Hyang Widiwasa ya ke hadapan dalam kehidupan kita. Jadi Ida Sang Hyang Widiwasa beliau merupakan wujud Wiyapi Wiyapaka ya, yang artinya beliau ada di mana-mana ya, di tempat manapun. Ibu-ibunya kalau ngobrol sendiri nanti gak paham lagi. Jadi di sini kita akan mendekatkan Ida Sang Hyang Widiwasa dari kesunyatan untuk bisa menjadi skala, dalam bentuk skala ya, dari niskala ke skala, dari yang kesunyatan menjadi dalam kenyataan. Dalam kenyataannya apa? Yang bisa kita nikmati dan kita rasakan yaitu energi-energi beliau. Nah seperti itu ya. Jadi susunan acara yang Nasrati di sini siapa namanya? Widiarti. Ya, beliau melakukan satu upacara ritual yaitu namanya ngentek Pomlapas, dari rangkaian Mencaru, Pomlapas, ngentek Ligih sampai Biodara. Nah susunan acaranya mungkin sedikit Romo juplekan, yaitu adalah gelar Banten tadi sudah. Kemudian Ngargo Tirto, yaitu nanti Romo akan memohon tirta dari berbagai sumber. Contoh tirta dari Gangga, Sungai Gangga, termasuk tirta dari Ida Berara Siwa yang ada di tanah suci Mekah, namanya tirta Zam-Zam. Kalau di sana Zam-Zam, kalau di Hindu Bali disebut Sam-Sam. Itu adalah tirta Siwa, karena sama-sama pemuja Siwa. Kemudian Serati dilukat, ya. Kemudian setelah Seratinya dilukat, kemudian lukat Banten untuk pembersihan Bantennya, yang tadinya Banten itu dibuat oleh ibu-ibu ya dengan anaknya, mungkin ada yang kepegang sama anak kecil. Jadi untuk menjaga kesuciannya nanti dilukat. Kemudian baru kita akan mengadakan upacara Mencaru dengan satu, yaitu upacara upasaksi, minta kepada Sang Hyang Tri Saksi, yaitu Betara Surya, Bapak Akasa, Ibu Pertiwi. Nah, kemudian ada Ngundang Buta. Jadi Buta ini bukannya raksasa, tapi adalah kekuatan-kekuatan medis dari alam semesta ini. Ya,
ada api, air, udara, kemudian apa, ya. Kemudian ada pertiwi juga, ya. Kemudian setelah undang buto baru nanti disomio. Dalam arti somio itu adalah menetralisir, karena caru ini berasal dari kata car. Bahasa Sanskerta car ini adalah harmonis atau harmonis atau apa ya, damai. Jadi caru ini membuat harmonis hubungan Trihita Karna kita. Trihita Karna adalah hubungan terhadap Tuhan Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, kemudian hubungan kita terhadap sesama dengan lingkungan, kemudian hubungan kita terhadap alam. Apa itu alam? Ya, hubungan kita terhadap alam, contohnya dengan hubungan kita dengan bumi, ya, air, kemudian api, biar tidak terjadi si jago merah melalap rumah kita, tanda seperti ya. Kemudian hubungan kita terhadap air, bisa menjaga sungai biar hujan turun dengan bagus, ya, tidak kemarau memanjang yang membuat masyarakat menjadi paceklik kalau bahasa Jawanya, ya, itu. Jadi itu upasaksi Ngaya Banten. Kemudian Ngaya Banten yang ditujukan kepada Tri Saksi Surya, Akasa, dan Pertiwi. Kemudian baru ke Buto Kalonya. Nah, kemudian melukat buto. Kenapa dilukat butonya? Biar kekuatan magis dari buta ini menjadi netral, ya, tidak mempengaruhi jiwa-jiwa kita, yang membuat kita mungkin kalau kekuatan magisnya itu tidak dinetralisir, membuat kita apa adanya, pingin mencuri, ya, pengen apa gitu, ya. Nah, ini kekuatan yang bisa mengganggu kita. Nah, ini kemudian Ngaya Banten bukan buto sudah, kemudian diukur rambutin buto atau caru ini. Jadi akan kita memohon dari kekuatan Panca Mahabuta ini untuk menjadi positif, ya, kekuatan medisnya ini menjadi positif. Kemudian baru Ngaya Caru dan Ngerit. Nah, ini kemudian Muspo. Ini susunan acara mencaru. Kemudian kalau susunan acara Ngeteng Lige, yaitu ada namanya Ngargo Tito. Kembali Romo akan memohon kita dari Sapta Gangga, Yamuna, Saraswati, ya, Serayu, kemudian Sindus, ya, termasuk dari Zam-Zam tadi, ya. Kemudian upasaksi kembali kepada Bapak Akasa Ibu Pertiwi, kemudian melepas mala dari bangunan yang kita bangun, karena bangunan kita ini terbuat dari kayu yang mungkin kita buat, kita dudukin, ya, kita langkahin. Ini untuk menjaga kesuciannya, kita akan lepas malah petakonya melalui puja dan mantra, ya. Kemudian sarana, kalau kita puja mantra adalah permohonan, sama dengan kita pingin sekali ke Jakarta, tapi tidak ada kendaraan, tidak ada pesawat untuk ke Jakarta, bisa jalan kaki lama. Tapi dengan adanya sarana atau Banten, sebuah sarana atau kendaraan untuk mencapai itu, ya. Kemudian pesosolan ini adalah membuang, ya, nanti dijelaskan pesosolan, kemudian murid-murid. Nah, jadi mencaru ini filosofinya adalah menetralisir, ya. Nanti ada pertama acara mencaru. Mencaru ini filosofinya menetralisir kekuatan dari yaitu urusan perdana langit dan bumi. Makanya itu Sang Hyang Widi Wasa, itu Sang Hyang Widi dan Wasa, itu adalah langit dan bumi, tempat kita berteduh, tempat kita berpijak, tempat kita memohon mendapatkan makanan di sini, di bumi. Makanya kita harus mensyukuri hal itu. Apapun yang kita miliki semua berasal dari bumi, ya. Sampai punya mobil, jual singkong, jual padi dari bumi, maca ayu-ayu, semuanya jual kelopok, jual opo wae, saka bumi, rasakno ora? Rasa ora? Coba lek paceklik, ora iso dandan sampeyan. Ora iso gawe omah. Aja GR, mobilnya Pajero, mobilnya Fortuner, tapi wis saka bumi, hargailah Ibu Pertiwi, ya, seperti itu. Kemudian semuanya dari bumi. Nah, mencaru ini dari Purusa Perdana yang kalau kita di Hindu disebut dengan Siwa
lingga, ini siwa lingga yoni, ya lingga ini adalah ayah, kemudian yoni ini ibu, urusan perdana. Pertemuan dari ayah dan ibu membuat diri kita hidup. Di sini ada lambang, ini namanya penuntunan, senuntun ala dhewe urip iki. Ini filosofinya. Jadi di sini bukan hanya sekedar sarana, tapi ada simbol-simbol yang sakral yang perlu diketahui. Ini adalah senjata Dewata Nangasanga, ya, Dewata Nangasanga. Ya, ada timur laut, ya, ada selatan, barat, utara. Nah, seperti itu. Di sini dari Dewata Nangasanga ini, kalau di Lampung, Hindu Lampung menyebutnya dengan Jurai Siwa. Apa itu Jurai Siwa? Jurai mata angin, Siwa adalah Siwa yang di tengah. Dari tengah itu menjadi 8, ya, timur, utara, apalagi, ya, lor, kidul, etan, kulon. Nah, penyerangnya dari 8. Jangan tambah di tengah, itulah Siwa, ya. Makanya di sini terkenal dengan Selaga Lingga. Selaga Lingga itu apa? Lingga Yoni atau Mahalingga, ya. Nah, inilah Mahalingga itu atau Selaga Lingga itu. Jadi ini lingga, ini adalah ayah dan ini ibu. Pertemuan inilah membuat kita amerta. Le awakmu, bapak karo mama, ora amor, ora enak ama awakmu ya. Nah, itu filosofinya yang sederhana. Jadi disitulah kita memohon kehidupan. Nah, ini sebagai simbolis dari lingga yoni. Ini penuntun, tuntunannya awake dhewe iki karo yang widi, ya, bukan yang lain. Ya, melalui yang widi disalurkan dalam weda, jangan suci beliau. Karena agama Hindu tidak ada yang menciptakan, agama Hindu tidak ada yang membuat, ya. Agama Hindu langsung diturunkan dari Sang Hyang Widi Wasa. Dan agama Hindu adalah agama yang tertua di dunia sebelum agama-agama lainnya. Sampai hari ini yang pertama kali masih ada. Jadi itu menandakan agama kita, agama Hindu adalah agama yang sangat kuat, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini berusaha perdana. Ya, ini namanya penuntun. Kemudian ini yang di sini namanya dasaran. Pembangunan kita, ya, adalah pembangunan untuk pembuatan lingga di utara, tempat suci dalam filosofisnya. Nah, itu adalah didasari dengan 3 kekuatan, yaitu Angkungma. Karena semua alam ini dari 3 kekuatan, yaitu api, udara, dan air. Kalau kita ini, ya, Betara Brahma ini menciptakan alam ini dengan api dulu. Setelah api ini baru terbungkus menjadi debu, dan itu dia berikan anugerah oleh Wisnu, menjadilah debu itu menjadi kasih air, menjadi zat padat, jadilah bumi ini. Kemudian bumi ini dilindungi lagi dengan udara, yaitu Betara Siwa, udara. Kalau disebut dengan atmosfer, ya, atmosfer. Makanya lintasan dari atmosfer matahari ini yang mengitari bumi ini disebut dengan garis Khatulistiwa. Ini lintasannya ini yang memutari ini menyelamatkan kita. Kalau tidak ada Betara Wisnu, air yang memutari 70% bumi ini, kita nggak hidup, karena bumi ini akan isinya adalah api di dalamnya yang disebut dengan magma. Makanya dalam upacara Hindu ada yang disebut dengan titi magma, ya. Jadi Tuhan itu turunnya dengan api, ya. Kita bisa simpulkan dengan gedi, ya, agenian, ya, yang menyala di depan Romo itu agenian. Itu simbol-simbolnya beliau. Kemudian ada angin, atmosfer inilah. Jadi kekuatan itulah ini, ya, menjadi dasar dari bumi, yaitu kekuatan Angkungmang dari Brahma, Wisnu, Siwa. Begitu, ya. Nah, kemudian ada beberapa lagi yang namanya salaran. Ini contoh, coba nih. Ini salaran, ini buahnya belum digantung, pinangnya belum digantung. Ini salaran ini sokot jalaran. Jalarannya awal dewe membangun sebuah yatnya. Ini apa? Ini adalah keberkahan. Jadi ini keberkahan, ada binatang, ada tanaman gitu. Ya, ada buahnya, coba nih, buahnya itu. Nah, jadi gini, sebelum manusia diciptakan, Tuhan menciptakan apa? Yang pertama adalah makanan, yaitu tanaman ini, ya. Kalau dari sains hidup sudah terbentuk alam semesta ini, baru diciptakan yang pertama adalah tanaman. Begitu cintanya itu Sang Hyang Widi Wasa, makanan buat kita itu disediakan lebih dahulu.
yaitu tanaman. Setelah tanaman terbentuk baru ada binatang, baru kita, ya, baru kita ini. Ya, begitu pengertiannya. Makanya ini adalah salarannya, jalarannya. Dalam arti kalau kita membangun sebuah upacara harus dijalani atau salarannya yaitu dengan sudah siap sandang dan pangannya, gitu ya. Artinya kita sudah siap. Jangan sampai melakukan upacara, yaitu jangan sampai melakukan upacara dengan merasa terpaksa, gitu ya. Ya kalau belum siap ya jangan. Kalau sudah siap monggo. Tapi kalau sudah siap tapi nggak mau, itu belum bersyukur namanya. Ya. Tapi kalau yang belum siap nyampe minjem duit nang bank atau LPD, ngono kuwi kebangetan namanya. Ya, kegeeran namanya. Nah, ini gitu ya. Kudune wis enek. Ya. Dari apa? Siap dalam segi materi, ya, siap dalam finansialnya seperti ya. Jadi sudah siap lahir batin. Nah, seperti itu jalarannya. Kemudian ada beberapa di sini promo sangat sederhana sebenarnya ngambilnya. Di setiap Pulingge ini ada namanya Banten Bejati. Bejati sama dengan cok bakal. Ada cok bakalnya. Ini adalah sajian Jawa. Cok bakal itu adalah kesejatian kita. Benar-benar dengan tulus dan ikhlas kita mengaturkan sebuah yadinya. Seperti itu. Masing-masing Pulingge ada cok bakal. Kemudian ada namanya Dewa Dewi Purusa Perdana itu. Bantennya Dewa Dewi yang di Surya itu adalah untuk pemujaan ayah dan ibu, Akasa dan Pertiwi. Atau dalam bentuk caru disebut dengan Buta dan Kala. Jadi ide Betara Siwa itu adalah satu, tapi beliau dengan kekuatan positif negatif menjadilah dua unsus atau dua azas. Dua azas ini disebut dengan Purusa Perdana. Jiwa adalah Kala. Artinya ketika Siwa turun mendekatkan kepada diri kita, kekuatannya semakin besar, itu disebut dengan Siwa menjadi Rudra. Dewi Parwati ya, kalau yang lain ya, kalau Bali itu disebut dengan Uma. Ini turun menjadi Durga, gitu ya. Kekuatannya lebih kuat lagi, menjadi Durga. Nah kemudian dari Rudra turun lagi mendekatkan dirinya menjadi Kala. Sedangkan yang Durga menjadi Buta, maka disebut dengan Buta Kala. Nah, apa itu Buta Kala? Bukannya pakai kaleng, bukan. Itu adalah kekuatan magis. Kekuatan magis yang harus kita neutralisir biar tidak mempengaruhi jiwa-jiwa kita. Nah, buta ini ya adalah hasil dari kekuatan itu. Sedangkan Kala ini kekuatan. Apa itu contohnya? Ada gempa bumi, nah, ini kekuatan ini disebut dengan kekuatan dari Siwa, yaitu Kala. Sedangkan butanya ini akibat dari gempa bumi, ada yang ketimbun rumah atau ini mengerikan. Nah, ini. Makanya kalau ada gempa bumi di Bali contohnya atau di Lombok gitu ya, dengan kekuatan 7, Kala liter, bukan Buta liter. Nah, itu ya, karena ini adalah kekuatan Betara Kala. Ya, nah seperti itu. Nah ini kemudian di situ ada namanya ada ulap-ulap ini adalah aksara yang merajah itu ya. Kemudian ada pedagingan di depan sini, ada pedagingan yang sebelah Banten tinggi itu pedagingan, itu adalah pancadatu karena bumi ini terbuat dari pancadatu dasarnya, yaitu apa? Perak, emas, perunggu, ya, tembaga, besi ya. Di situ kalau lebih mulia lagi yaitu ada intan, ada emas ya, kemudian ada berlian. Nah itu dasarnya bumi kita luar biasa. Kita sudah didasari dengan pancadatu yang sangat luar biasa ya. Nah itu sesuai dengan warna-warna ide Betara. Kalau di timur putih warnanya itu adalah perak ya. Kemudian kalau di barat merah warnanya adalah tembaga. Kalau di kalau di utara yang hitam warnanya besi. Kalau di kulon atau di selatan timur, nah itu warnanya adalah kuning, yaitu emas. Jadi itu di tengah manca warna atau berlian. Nah itu isi dari pancadatu itu. Itu adalah dasar. Kenapa kita pakai itu? Untuk meninggalkan ide Betara atau ide Sang Hyang Widi Wasa, tempat Tuhan, rumahnya Tuhan itu harus dibuat dengan semulia mungkin, sesakral mungkin. Nah seperti itu, ya nak ya. Nah seperti itu. Itu pancadatu. Kemudian ada lagi namanya
pesosolan. Mana ya pesosolannya? Itu pesosolan itu adalah bebek sama ayam. Nah itu kalau bisa, kalau acaranya lebih besar sama bawi. Nah itu tiga kekuatan juga yang akan menghilangkan mala kita. Nah bawi itu di bawah, ya, di bawah menghilangkan mala dari bangunan kita yang bagian tanah. Kemudian ayam itu bagian tengah, kayu-kayu. Kemudian bebek itu bagian atas. Nah penjelmaan beliau ini, kekuatan dari tiga dewa ini, Trimurti ini menjadilah kekuatan alam semesta ini sebagai penetralisir. Kalau itu tidak ada, yang disebut dengan naga taksaka, naga basuki, kemudian naga atuk boga, ini nggak akan bisa kita hidup. Kenapa? Karena Brahma menjadi naga naga di bawah yang disebut dengan antuk boga. Brahma ini menyerap racun-racun yang ada di bumi. Kemudian naga taksaka, ya, itu Siwa, menyerap racun yang ada di udara. Kemudian naga basuki menyerap racun yang ada di bumi dan air. Ini itu disimbolisasikan dengan adanya penjor. Penjor itu filosofinya. Penjor itu banyak faedah, banyak filosofinya, ya, kita ketahui dari itu. Nah kemudian banyak banten-banten lainnya, ya. Di sini intinya adalah kita mau membuat perayangan atau rumahnya Tuhan. Kalau bahasa saudara kita di luar, kalau kita di sini kita mau membuat perayangan atau lingganan Ide Sang Hyang Widiwasa. Karena Ide Sang Hyang Widiwasa itu meraga atau berjiwa suci nirmala, maka rumahnya pun atau perayangannya pun dibuat dengan kesucian. Kesucian dari segi sikap pikiran kita. Wacika, manacika, kayika. Kayika apa? Pekerjaan kita ini harus suci. Tidak ada rasa ego, iri, dengki, tidak boleh. Harus tersenyum. Ya, seperti itu. Kemudian wacika, berbicara. Di sini harus ramah, tidak boleh apa namanya caujon apa ya bahasa Jawanya, tidak boleh. Kemudian manacika, berpikir tidak boleh, ya. Sangat wekalya atau yang punya pun tidak boleh berpikir wah saya orang hebat, tidak boleh, ya. Yang belum bisa yang belum bisa tidak boleh juga berpikir iri atau apa seperti itu. Jadi intinya pikiran kita dijaga, wacika, manacika, kayika, perbuatan kita dijaga, pikiran kita dijaga, ucapan kita dijaga. Itu tidak semua orang bisa melampaui dengan sempurna, benar nggak? Karena kita manusia ini adalah manusia yang banyak dosa dan lupa, ya, jadi tidak akan mendapatkan kesempurnaan. Maka dari itu dalam pembangunan karya atau yatnya ini ada namanya guru piduka. Ya, Romo bikin Banten guru piduka. Artinya guru piduka itu kita mohon kepada Ide Sang Hyang Widiwasa, kala kita melakukan upacara ini ada ucapan yang salah, tindakan yang salah, pikiran yang salah, kita mohon maaf. Itu. Ya itu guru piduka. Kemudian ada Banten Prasbang di bawah. Kita memohon kepada Ibu Pertiwi, kita ini loh, nah sudah kita ini sudah keterlaluan menurut ide. Kenapa? Kita ngotor di Pertiwi, kita nengek di Pertiwi, ngapain aja di Pertiwi? Ya benar nggak? Kita tidak pernah menghargai dia. Makanya dengan adanya Banten Prasbang ini, ya, Pras abang ini adalah merah. Makanya Soekarno melambangkan dengan merah putih. Merah adalah ibu, putihnya adalah ayah, Purusa Perdana, ayah dan ibu. Ya, dalam dikategorikan dalam Sanskerta, putih adalah suci, merah adalah berani. Itu. Nah itu adalah Purusa Perdana. Seperti itu. Ya, semua pemujaan adalah Purusa Perdana. Ya, adalah dua bineka, dua yang berbeda, asas yang berbeda. Kalau tidak ada perbedaan itu, maka tidak sempurna. Ya coba, kabeh putih lambine, cocok orang. Sakwit putih kabeh, cocok. Ya, jadi di sini ada yang merah, bajunya putih, ada kuning, ada inilah yang seragaman ya. Astungkala di sini juga ada
tokoh kita, ada dari umat Kristiani yang hadir, ya beliau sangat menghargai perbedaan itu, sangat menghargai yang namanya ini, ya ini yang membuat keharmonisan di negara kita ini semakin luar biasa, ya ya. Nah itu jadi itu sedikit yang bisa Romo paparkan. Kalau masalah Bantennya ini sebenarnya sangatlah, jangan takut ya, karena ketika kita mau belajar kita pasti bisa, ya. Tapi kalau kita tidak mau belajar, ya semuanya tidak akan bisa, gitu ya. Apalagi tidak mau mengalaminya, gitu ya. Jadi jangan takut, karena guru yang terbaik bukanlah satu pelajaran dari buku, tapi guru yang terbaik pelajaran dari tindakan. Artinya pengalamanlah guru yang terbaik. Seperti itu ya. Jadi seperti itu yang Romo bisa jelaskan. Bagi seniman tari kolok, ada ya tari kalau ya, tari butok, kalau Jawanya dari butok, monggo siap-siap tari butanya, kemudian ogo pede, mungkin acaranya akan segera dimulai. Silakan nikmati dulu apa yang ada, ya kadarnya. Itu ya pemahamannya. Nah, runtutan upacara yang melapas ini adalah upasasi sudah melapas malau wangunan, pesosolan, pembersihan pura dengan air jam-jam, pesosolan, menghilangkan pemurid-murid. Jadi nanti bangunan ini akan dihidupkan biar punya cahaya. Kemudian pulang Pancadatu, ya nanti dipasang Pancadatu yang ini pendeman ini, kemudian Pasupati dihidupkan. Kemudian baru mendak Ide Betara. Ide Betara kemarin sudah kita pendak di Segare, di Telangin Samudra, gitu ya. Karena di sanalah Betara Baruna memberikan jalan. Karena kalau kita jauh dari Segare, kita di perapatan, gitu ya. Tapi karena kita dekat, ya di Segare, ya. Itu mendak Ide Betara di Segare. Kemarin sore sudah kita lakukan. Kemudian mau Purwodaksina ini sama dengan saudara-saudara kita, ya pelepasan ke kiri. Kalau mau memasukkan ke kanan sama dengan murbau. Kalau kita mau ngencengin ke kanan, kalau mau lepas ke kiri, ya karena kita nanti mau ngencengin, mau memasukkan ide Sang Hyang Widi dalam sanubari kita, makanya ke kanan. Ya kalau mungkin kita mau puasa itu kita ke kiri, lepas dosa. Makanya saudara-saudara kita juga yang di Muslim itu kalau ini di Ka'bah atau di Mekah itu ke kiri muternya, karena sama itu melepaskan dosa-dosanya. Nah seperti itu ya. Nah, kemudian minta linggih ini adalah memastikan linggian Ide Betara. Ya, minta linggih ini memastikan Ide Betara melinggih di perumahan ini atau di pekarangan ini. Jadi beliau yang tadinya ada di mana-mana, tapi lebih dekatkan lagi dalam bentuk ya perwujudan beliau atau lingga, makanya beliau bisa lebih dekat ya daripada diri kita. Ide Betara ini disebut dengan dewa. Dewa ini adalah Daib, bahasa Sanskertanya Daib ini sinar. Jadi sinar sucinya. Apakah langsung kok bening nyor kono ora. Nemburo nang sanggar njok ndi Betara nyor enggak ono. Artinya in your heart, di dalam hati Anda, sinar sucinya, ada kebahagiaan, ada kedamaian, ada cinta kasih di hati, ada ada rasa nikmat, syukur kepada Sang Hyang Widi Wasa sebagai deep, kalau bahasa Jawanya nur, makanya disebut dengan nurhani atau nur hati, ya. Tapi untuk nur hayati, nur sinar suci, ya makanya banyak disebut dengan nurhani. Inilah kalau ketika sinar suci Tuhan ada di dalam diri kita, inilah yang membuat tindakan-tindakan positif dalam diri kita sebagai kekuatan dari dewani, gitu ya, kekuatan dari sifat-sifat dewa. Kalau bahasa saudara kita di Muslim namanya sifat-sifat ilahi. Ya kalau kita sifat-sifat dewani yang ada di diri kita. Jadi
pinginnya malas-malasan ora, pinginnya nyolongan ora, pinginnya garong raya. Karena di sini sudah ada sinar Tuhan yang disebut dengan Dei. Inilah dewa. Ya nak ya. Nah itu. Ngentak linggih ini juga sebagai apa? Ngentak linggih kita, ngentak kesejahteraan kita, artinya kemakmuran kita ini ngentak. Jadi banyak orang kaya mendadak gitu. Habis itu hilang kekayaannya. Ini enggak. Ini akan ngentak gitu. Nah, itu permohonan kita. Kemudian ngentak linggih kita, ngentak keyakinan kita, ngentak jiwa dan permana kita, ya, jiwa raga kita terhadap Hindu, ya. Kemudian ada namanya ngingkup, artinya mempersatukan Tuhan, ya, yang dalam memanifestasi wujud-wujud beliau yang berbagai ragam, menyatukan bahwa di sini akan disahkan, ya, yang disebut dengan trisaksi. Apa saksi pertama? Buta saksi, kita mencaru. Manusia saksi, ada Pak Pastur, nah ada Pak Ganduli sebagai saksi, ada Pak Cari, Pak Lurah kalau ada, Pak Mangku, Pak Jero Gede. Nah ini, kemudian ada tokoh kita juga senyum-senyum ya. Nah ini adalah saksi, ini manusia saksi. Kemudian dewa saksi adalah Bakti Banten itu. Sahlah upacara ini, sahlah upacara ini, seperti ya. Kemudian ayat Bakti melepas, yaitu melepas malu petaka kewangunan. Kemudian gentak dingin, gentak tinggi yang itu betara. Kemudian piodal itu soko bahasa medal. Dino iki lah medal. Ya, kita merasa apa ya, memiliki desain yang dewasa dalam manifestasi dekat dengan diri kita di sini lah. Yang akan dibedalkan, dikeluarkan kekuatan beliau. Ya, kemudian ayat Banten, lalu kita akan musto bersama. Kemudian itulah puput, itulah susunan acara. Sedikit yang bisa Romo sampaikan, mudah-mudahan nak dalam melakukan upacara ini sedikit demi sedikit memahaminya, bukan hanya melaksanakan tapi tahu filosofinya, ya. Karena apa? Dasar dari atau kerangka soko guru agama Hindu adalah upacara, etika dan filsafat, ya. Upacaranya sudah ada seperti itu. Besok etikanya diperbaiki, ya. Kemudian filosofi, filsafat, ketakwaan tentang desa yang dewasa dipahami. Jangan sampai hanya di upacara saja. Ketika kita berbicara kerangka umat Hindu, yaitu adalah atau upacara, etika atau susila tidak takut kita, kemudian filsafat dan takwa itu harus dipahami. Itu ya, mudah-mudahan itu yang bisa Romo sampaikan. Bagi yang mau nari silakan siap-siap dandan, jangan ada telat karena waktu Romo cepat. Kalau Romo di Semeton Minggu Bali, tidak Romo ada penjelasan begini karena mereka sudah paham. Tapi di sini Romo akan jelaskan biar umat paham sedikit-sedikit walaupun tidak semuanya, ya, tentang Bantennya, tentang upacaranya sedikit. Karena ini perlu proses, ya, perlu proses. Tapi intinya jangan pernah takut melakukan satu acara, ya, lakukan seikhlas mungkin dengan cara tulus dan ikhlas. Ya, mungkin itu aja, ya, yang bisa Romo sampaikan. Mungkin ada kekurangan pasti banyak, ya, kekurangannya pasti banyak. Kalaupun ada bahasa yang tidak bagus, ada tidak berkenan di hati, mohon dimaklumin, ya. Gitu, karena Romo ini sedangnya sebuah dan beyond, ya. Karena dengan itulah pokok-pokok umat akan memahaminya ketimbang kita secara profesional. Tapi kadang-kadang kebanyakan dari umat kita ini dalam kualitas pendidikannya setara yang mungkin standar, ya. Jadi kalau kita kasih bahasa yang lebih tinggi, kadang tidak nyampe, ya. Nah, mungkin itu aja, ya. Kita acara akan segera dimulai. Romo akhiri ada Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Suksema.